Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan database dengan MySQL ya. Database ini seperti yang kita tahu digunakan untuk menyimpan sebuah data ya. Data yang kita gunakan pada sebuah aplikasi ya, itu akan disimpan pada sebuah database. Nah, ini salah satunya database jenis MySQL ya. Nah, MySQL ini merupakan salah satu DBMS ya. Mungkin selain dari MySQL juga terdapat banyak sekali ya, seperti PostgreSQL ya, SQLite, kemudian ada juga yang SQL Server ya, dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, kita coba gunakan MySQL. Nah, MySQL ini merupakan yang menggunakan bahasa SQL ya. Nah, SQL ini singkatan dari Structured Query Language ya, yang biasanya digunakan juga di DBMS, jenis DBMS yang lain ya. Nah, MySQL ini biasanya terdapat pada exam juga ya. Jadi dalam exam juga bisa ada MySQL-nya ya. Nah, salah satunya adalah pada exam ini ya, itu ada banyak macamnya ya. Ada Apache, MySQL, Fezilla. Nah, ini yang termasuk ke dalam exam ya, karena exam itu singkatan dari X itu adalah multi platform ya, silang ya, cross platform. X itu cross ya, biasanya disingkat dengan cross. A Apache-nya, dan M MySQL-nya, P PHP, dan P-nya adalah Perl ya. Nah, ini exam ini mungkin paketannya digunakan untuk lebih ke web ya, biasanya digunakan web. Cuman untuk materi ini kita hanya khusus membahas MySQL-nya saja ya. Nah, jadi kita coba runningkan saja hanya dua ya, MySQL sama Apache-nya saja. Untuk Apache ini kita untuk mengakses PHP MyAdmin-nya ya. Nah, untuk materi pertama ini mengenai MySQL, saya coba menggunakan berbasis GUI PHP MyAdmin ya. Jadi kita manage sebuah database-nya ya, mengatur database-nya dengan menggunakan PHP MyAdmin yang sudah disediakan oleh si examnya sendiri ya. Cuman nanti saya akan coba jelaskan mengenai detailnya, mengenai query-nya lebih detail pada sebuah CMD ya. Jadi kita bisa membuat database-nya itu menggunakan CMD juga ya. Nah, ini mungkin secara kasarnya menggunakan GUI ya. Jadi lebih mudahnya nanti kita coba lebih yang CMD-nya, yang lebih ke teknisnya. Nah, di sini kalau misalkan portnya sudah running, ini artinya berarti Apache sama MySQL-nya udah jalan ya, di port 80 dan 3306. Nah, ini di minimize saja ya. Kemudian kalian bisa buka browser ya. Kemudian tuliskan localhost php myadmin ya. Nah, ini untuk mengakses sebuah PHP myadmin-nya dengan cara localhost/php myadmin ya. Nah, untuk kumpulan database-nya ada di bagian sebelah kiri, di sebelah sini ya. Ini ada database yang pernah saya buat ya. Ada DB warehouse-nya itu. Dan biasanya yang kalau bawaan dari MySQL-nya ada information scheme, MySQL, PHP admin, test. Nah, ini bawaannya ya. Ini karena versi baru, jadi saya baru install ya. Nah, di dalam sebelah sini ini ada menu-menunya nih, ada menu database, SQL, status ya. Kita coba bahasnya sedikit ya. Jadi kita coba gunakan semua ya. Nah, untuk pertama yaitu database, ini juga sama, kumpulan dari database sama dengan yang sebelah sini ya. Nah, disinilah kita membuat sebuah database baru ya. Nah, kita coba misalkan buat sebuah database baru dengan nama
database barang ya, mungkin db underscore barang, db barang, langsung saja kalian create. Nah, maka nanti keluar berapa tabel yang ada pada sebuah db barang ya. Nah, karena di sini belum ada tabelnya, maka keluar sebuah error, sebuah warning ya, no tables found in database ya, tidak ada tabel yang ditemukan di dalam database. Nah, kalau ingin buat tabelnya itu kalian tinggal ketikkan di bagian name ininya ya. Nah, gitu ya. Kita coba tabelnya tabel barang ya. Kemudian tb barang. Kemudian dengan kolom ya, kita coba kolomnya ada yang pertama misalkan ID ya. Yang kedua adalah nama ya, nama barang. Yang ketiga jenis barang. Yang keempat harga barang, dan yang kelima adalah stok barang. Berarti dia menggunakan 5 kolom ya, 5 kolom bukan 6. Go ya. Nah, kalau sudah go, maka di sini loading, keluar sebuah kolom-kolomnya. Nah, di bagian sebelah sini name ini adalah nama-nama kolom yang akan kita inputkan ya. Kemudian yang kedua di sini tipenya, ini panjangnya ya, ini defaultnya, collection, dan seterusnya ya. Kita coba nanti jelaskan satu-satu. Untuk name itu adalah nama dari kolomnya. Kolom pertama itu harus wajib ada primary key ya. Primary key yang pernah saya coba jelaskan sebelumnya adalah sebuah kolom yang unik yang wajib ada pada sebuah tabel ya. Semua tabel itu wajib ada memiliki primary key 1 ya. Misalkan di sini ID barang. Jadi ID-nya ini sebagai primary key ya. Kemudian yang kedua nama barang. Kemudian ada jenis barang. Yang keempat ada harga barang. Kemudian yang kelima adalah stok barang. Nah, seperti ini untuk tipenya. Nah, ID barang berupa angka saja ya. Jadi ID-nya hanya angka ya, 1 dari 1 sampai sekian itu ya, angka. Nah, dan berarti kalau integer itu kita gak perlu menuliskan panjang lengthnya ya. Nah, dimaksud dengan panjang di sini adalah kalau misalkan kita coba yang nama barang nih, nama barang itu berupa teks ya, atau dengan kata lain varchar ya. Di sini ada banyak tipenya, ada teks itu dia tidak dibatas kalau salah. Nah, di sini ada warningnya ya, panjangnya itu 65.535 ya, dibatasi ya. Untuk varchar, nah ini juga sama, 0 bisa dari 0 sampai 65.000 ya. Nah, jadi kalau untuk varchar kita bisa coba jabarkan. Misalkan nama barang itu paling maksimal adalah 50 karakter ya panjangnya ya. Kemudian untuk jenis barang ini juga sama varchar ya, berupa teks. Contohnya kalau nama barangnya adalah baju ya, baju alisan misalkan, berarti jenis barangnya adalah pakaian gitu kan. Kemudian untuk harga barang menggunakan integer, dan stok barang juga menggunakan integer. Untuk lengthnya itu gak perlu kita isikan ya. Nah, untuk default ini none saja ya. Nah, kalian bisa juga pakai no. Nah, ini cuman biasanya none aja ya. Nah, kalau no itu gak perlu diisi ya. Kemudian ini collection ini berupa formatnya ya, kita tidak perlu jabarkan juga. Ini atributnya juga tidak. Nah, yang terpentingnya adalah di bagian sebelah sini ya. Nah, ini kalau misalkan no
kalau dicontreng berarti tidak wajib diisi ya. Kalau nullnya tidak dicontreng itu berarti wajib diisi semuanya ya, gak boleh kosong ya. Jadi null itu adalah kosong. Kalau misalkan contreng berarti boleh kosong gitu ya. Kalau nggak dicontreng tidak boleh kosong, kita harus isi semua, berarti tidak dicontreng semua. Kemudian untuk indeksnya, nah indeksnya itu ada primary, unique, index, full text, spatial ya. Nah yang pertama karena indeks ID barang ini yang pertama berarti harus pakai primary. Nah muncul seperti ini, langsung saja go. Nah jadi primary-nya itu adalah si ID barang ya, primary. Nah ID barang, kemudian kita contreng untuk AI-nya. AI-nya ini adalah auto increment ya. Yang dimaksud dengan auto increment itu dia akan mengurutkan, akan menambahkan data sesuai data yang terakhir diinputkan. Misalkan data yang terakhir diinputkan adalah 7 ya, ID-nya 7 terakhir, maka data yang terbaru adalah menambahkan 8 ya. Jadi walaupun kita tidak isi si ID barangnya, tidak isi, tidak dijabarkan mau berapa misalkan, maka dia akan otomatis menambah data setelah dari data sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan data sebelumnya ada yang 7, berarti kita data barunya akan menjadi 8 ya, dan seterusnya gitu. Nah ini komen virtually juga ini gak perlu kita setting ya, untuk sementara kita lewat saja ya. Nah kemudian kita langsung save saja ya, langsung save nya. Maka nanti kita masuk ke tabel barang. Jadi kalian yang diperhatikan bagian sebelah sininya ini ya, ada server 121, terus di dalam server 127.001 ini adalah localhost ya, alamat localhost 127.001. Kemudian database yang terbuka adalah DB barang, dan tabel yang terbuka adalah TB barang ya. Jadi di dalam localhost ada database TB barang, dan di dalam TB barang ada tabel barang yang terbuka ya. Berarti yang sini ya, ini kolom-kolomnya ini yang diterbuka adalah berasal dari tabel barang ya, yang berasal dari database barang gitu. Dan nama-nama kolomnya adalah ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, stok barang itu ya. Nah seperti itu. Nah di sini ada kuncinya. Nah kuncinya ini primary ya, berarti si ID barangnya adalah primary ya. Kalau misalkan nanti kuncinya abu, itu berarti dia foreign key ya, karena di sini ada unique, ada index ya. Untuk foreign key biasanya menggunakan index. Nanti kita coba jelaskan lebih jauhnya ya. Untuk foreign key ini tabel barang ini termasuk ke dalam jenis tabel master ya. Nanti kita jelaskan mengenai perbedaannya. Tabel master ada juga tabel transaksi ya. Nah untuk membuat selanjutnya adalah kita coba tambahkan datanya ya, karena di sini datanya masih kosong. Kalian bisa lihat di bagian browse ya. Nah ini datanya masih kosong ya, dan di sini hanya ada kolom-kolomnya saja ya, dan yang keluar di sini ada query-nya. Nah seperti yang pada materi sebelumnya itu, untuk mengeluarkan isi dari sebuah tabel ya, memilih tabel adalah select perintah query-nya adalah select bintang query bintang from tabel barang ya. Nah ini adalah nama tabelnya. Nah kita ini masih kosong datanya, kita coba dengan menggunakan insert ya. Insertnya di sini nilainya adalah, ini tidak perlu diisi ya karena sudah auto increment. Untuk auto incrementnya sudah dicontrengkah tadi? Oh iya belum ya. Nah ini seharusnya tadi dicontreng ya, untuk AI dari ID barang ya. Jadi kita bisa rubah juga dengan menggunakan change ini
Ya, kalau yang drop ini buat menghapus kolomnya. Untuk mengubah nama kolomnya itu menggunakan change. Ya, misalkan nama barang misalkan jadi nama BRG, itu misalkan BRG nama barang. Nah, tinggal dirubah aja kemudian save. Maka di sini jadi nama BRG untuk nama kolomnya itu ya. Dan oh ya, lupa karena kenapa di sini pakai underscore, karena untuk nama kolom itu tidak boleh menggunakan spasi ya kalau bisa, karena nantinya di sini nama kolom ini akan dipanggil pada programnya itu ya. Nah, ini kemudian ada, kita coba tambahkan ya, untuk ID barangnya nggak perlu diisi karena sudah auto increment. Nama barangnya adalah misalkan baju alisan ya, alisan. Kemudian jenis barangnya adalah pakaian. Harga barangnya adalah 50.000, banyak pemurahan 150.000. Stok barangnya ada 100. Kemudian go ya. Nah, satu data telah ditambahkan ya, satu row insert. Nah, ada contreng. Kalau error biasanya warnanya merah ya. Nah, ini ada perintah SQL-nya ya, seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Untuk menambahkan data adalah menggunakan insert into ya. Insert into nama tabelnya, kemudian nama kolomnya ya, values, kemudian null. Ini kalau null berarti dia akan menambahkan otomatis ya, jadi nanti kita lihat. Kemudian yang pertama ini baju alisan adalah yang di kolom kedua, berarti nama barang. Pakaian merupakan jenis barangnya, dan 150.000 adalah harganya, dan yang terakhir ada 100 untuk stoknya ya. Jadi ini berurutan ya setelah values ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat datanya kembali di bagian browse ya. Di bagian browse ini ada seperti ini, datanya sudah masuk 1 dan ID barangnya otomatis 1. Kalau misalkan kita tambahkan lagi tes, misalkan ID barangnya kosong, nama barangnya misalkan celana jeans ya, jenis barang pakaian juga, harga barang 200.000 misalkan, stoknya ada 120. Tambahkan, maka nanti di sininya di browse-nya ini ID barangnya otomatis menjadi 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau mengedit datanya, ini sudah terlanjur mengedit sudah terlanjur ke input, maka data yang terinput kita bisa juga edit, bisa juga di copy, bisa juga di delete ya. Kalau delete berarti nanti hilang di sini ya. Nah, kita coba pengen edit ya, diedit misalkan baju alisan ukuran L ya, maka nanti terus harganya juga kita rubah 180.000, stoknya berkurang 1 jadi misalkan 99 ya. Nah, maka yang ininya juga maka akan berubah ya, ukuran L terus 180.000, stoknya juga di 99 ya. Jadi untuk melakukan perubahan seperti ini ya. Oh iya, untuk query-nya tadi lupa ya, kita coba kembalikan lagi, misalkan ini jadi ukurannya XL. Kita lihat tadi untuk nah ini query-nya adalah update TB barang, nama tabelnya ya, set, kemudian nama barang sama dengan baju alisan XL ya. Jadi berubah yang tadinya sekian L ya,
sebelumnya L dirubah menjadi XL. Ya, kalau yang ini yang berubahnya adalah 1. Bagaimana kalau misalkan yang berubahnya banyak? Ya, misalkan semuanya dirubah gitu ya. Pakaian kemeja. Ya, ini jadi misalkan pakaian kemeja. Terus yang ini kembali jadi L lagi. Yang ini jadi 100. Terus 130. Ini 170.000. Nah, makanya harusnya berarti di sini ada banyak tuh. Itu ya. Nah, ini untuk perintahnya juga ada banyak. Nama barang berubah jadi L, jenis barang yang berubah jadi pakaian kemeja, dan harga barangnya berubah jadi 170.000. Stok barangnya berubah jadi 130. Ya, ini untuk query-nya seperti ini ya. Where. Nah, where-nya ini dimana TB barang dengan ID barangnya adalah 1 ya. Jadi yang dirubah adalah si ID barang dengan ID-nya 1 ya. Kalau misalkan merubah celana jeans berarti nanti di sini ID barang sama dengan 1 2 ya. Seperti itu. Nah, mungkin yang tadi sudah bagaimana cara menampilkan ya. Untuk menampilkan select bintang from barang ya, from ini. Terus untuk menambahkan menggunakan insert into. Kemudian untuk mengupdate menggunakan update set ya. Nah, untuk delete, nah kita coba delete salah satu ya. Klik delete. Nah, maka kemudian oke. Nah, cuman di sini tidak keluar ya. Untuk query-nya tidak keluar ternyata. Cuman kita bisa tes, misalkan kita pengen hapus semua datanya ya. Ini hapus yang kedua udah terhapus. Kita hapus lagi yang data 1 dengan menggunakan query. Nah, untuk mengedit menggunakan query itu pakai menu SQL ya. Nah, berarti di sini kita manual ya ngetiknya ya. Kita coba mendelete dengan menggunakan query. Delete from ya. Delete from tabel TB barang dimana si where ID barangnya adalah, ini cara ngedelete-nya ya secara manual gitu, dengan ID barangnya adalah 1 ya. Jadi berarti yang data tadi harusnya hilang semua ya. Nah, ini kita coba go. Oke. Nah, ini sukses ya, 1 row affected. Nah, ini adalah cara bagaimana menghapus suatu data ya. Alhasil jika kita lihat maka datanya kembali kosong. Nah, gitu ya. Nah, ini cara menggunakan kalau misalkan menampilkan ya, select. Kemudian ada menambahkan menggunakan create insert into ya. Kemudian ada mengedit dengan menggunakan update set dan menghapus menggunakan delete from itu ya. Nah, jadi itu adalah biasanya disingkat dengan create, read, update, dan delete ya. Biasa disingkat dengan CRUD ya. CRUD tulisannya ya. Nah, mungkin untuk sementara seperti itu saja ya, bagaimana cara menggunakan MySQL ya untuk database yang simple ya dengan tabel master ya. Nanti kita coba menggunakan tabel transaksi ya. Untuk sementara mungkin sampai sini dulu. Untuk materinya ya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.